Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pasca persalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana pilar pertama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini dilakukan semata-mata demi tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan stunting, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Komitmen pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga diwujudkan dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 151 DP2KB P3 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 Maret 2022 mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Penyusunan laporan percepatan penurunan stunting semester kedua sebagai bahan laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir kepada Kepala Daerah dan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik berupa program kegiatan intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Laporan ini diharapkan juga sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir maupun pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir akan mendapatkan arahan dan masukan guna pencapaian indikator target layanan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 3 pendekatan, di mana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir sampai pemerintah desa, menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. 3 pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko stunting. Pendekatan intervensi gizi terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan kedua adalah pendekatan multisektor dan multipihak. Pendekatan ini adalah koordinasi dan kolaborasi dari level kementerian dan lembaga juga harus diikuti dengan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko stunting yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Selain sektor pemerintah, sektor non-pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa, dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya
dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan stunting, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan berbasis keluarga berisiko. Pendekatan ini cukup penting dikarenakan mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi stunting yang harus dicapai 14% pada tahun 2024. Maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang dapat menjembatani langsung pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang tinggi serta berkontribusi nyata terhadap keberhasilan percepatan penurunan stunting. Sebagai sebuah penguatan terhadap pendekatan gizi terintegrasi, multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan stunting. Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak stunting. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten atau kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1000 HPK. Hasil analisis situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1000 HPK. Tahapan aksi 1 analisis situasi Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan dengan hasil identifikasi sebaran prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Tindak lanjut dari hasil analisis tersebut adalah dengan menetapkan desa lokasi fokus penanggulangan stunting tahun 2022 dan tahun ke-2023. Penetapan desa lokasi fokus intervensi penanganan stunting tahun 2022 tersebut tertuang pada Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Dinkes 2021 tentang penetapan kepenghuluan lokus stunting Kabupaten Rokan Hilir tahun ke-2022. Sedangkan untuk penetapan desa lokasi fokus intervensi penanganan stunting tahun 2023 tertuang pada Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 253 DP2KB P3 2022 tentang penetapan kepenghuluan lokus stunting Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang kepenghuluan atau kelurahan yang menjadi lokus stunting pada tahun 2022 terdapat 15 titik dan pada tahun 2023 kepenghuluan atau kelurahan yang menjadi lokus stunting adalah 11 titik. Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah kabupaten dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten dan desa pada tahun berjalan dan atau 1 tahun mendatang. Pemerintah kabupaten selanjutnya mengintegrasikan rencana kegiatan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja UPD. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen kuat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Komitmen tersebut diwujudkan dengan dukungan program kegiatan dan anggaran yang telah pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tuangkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik dalam RPJMD sampai dengan RKPD dan Renja UPD. Dalam aksi 2 yang telah dilaporkan pada web Monef Bangda, dilaporkan anggaran untuk mendukung terlaksananya program kegiatan intervensi percepatan dan penurunan stunting tahun berjalan sebesar Rp49.740.368.359. Besaran anggaran tersebut akan dikoreksi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan perubahan dokumen perencanaan yang akan ditetapkan. Rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah kabupaten secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergis hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari UPD penanggung jawab layanan di kabupaten dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus. Tahapan rembuk stunting ini telah dilaksanakan oleh Kabupaten Rokan Hilir baik di tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan dan kepenghuluan atau kelurahan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui pemerintahan desa. Pemerintah telah menganggarkan dana desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti alokasi dana desa dan pendapatan asli desa. Namun demikian, secara umum alokasi pendanaan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan stunting relatif masih sangat kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 telah mengamanatkan kewajiban bupati atau wali kota untuk menerbitkan peraturan terkait daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan ini akan menjadi acuan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa terkait kewenangan tersebut sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan menjalankan amanat sebagaimana di atas, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang peran pemerintah desa atau kelurahan dalam konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader posyandu, guru pendidikan anak usia dini, dan kader lainnya yang ada di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan desa. Intervensi pencegahan stunting harus melalui konvergensi program yang melibatkan pelaku lintas sektor di tingkat pusat, daerah, dan desa. Untuk itu, maka dibutuhkan kesiapan dan kapasitas yang memadai oleh masyarakat dan pemerintah desa selaku pelaku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan sasaran, khususnya kepada rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan. Jurnal KPM di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 sebanyak 187 kader, sebagaimana juga ditetapkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, bahwa prioritas penggunaan dana desa harus mengalokasikan untuk pembiayaan KPM. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah membentuk tim pendamping keluarga sebanyak 927 kader. Hal ini semata-mata bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Kader TPK yang telah terbentuk tersebut telah dilakukan pembinaan dan pembekalan sehingga telah siap melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga sasaran berisiko stunting. Dalam hal peningkatan kapasitas KPM telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dan diharapkan KPM dapat berperan sesuai dengan peran, fungsinya sebagai kader pembangunan manusia di tingkat kepenghuluan atau kelurahan. Pelaksanaan program kegiatan konvergensi penurunan stunting Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat, serta memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Berikut kegiatan-kegiatan pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan OPD. Inovasi buku saku makanan pendamping ASI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Gigi Rina Kemalasari, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan, turut mendukung kegiatan Posyandu di kecamatan kami, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, bekerja sama dengan ahli gizi Puskesmas Tanah Putih membuat buku saku pemberian makanan pendamping air susu ibu. Buku ini berisi tentang strategi makanan yang sehat untuk bayi dan balita, dan kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika pemberian makan pada bayi dan balita. Semoga nantinya buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menurunkan angka stunting di kecamatan kami, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir. Inovasi Sapa Ibu Hamil dan Balita. Sihbata, Sapa Ibu Hamil dan Balita merupakan suatu program inovasi dalam mencegah dan mengatasi stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan. Hasil yang telah dicapai adalah pada tahun 2022 ada 5 lokus stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan. Kemudian dengan adanya inovasi Sihbata ini, maka pada tahun 2023 ini tidak ada lagi lokus stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan. Kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam program inovasi Sihbata adalah yang pertama optimalisasi posyandu, kemudian yang kedua kelas ibu hamil, ketiga kelas ibu balita, keempat mobile USG atau USG keliling, dan yang kelima adalah pemberdayaan kader. Inovasi satu pasien satu kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Murni Hasibuan STRP, Kepala Puskesmas Rimau Lintang, menyampaikan kegiatan inovasi UKM pengembangan yang kami namai Sapa Sadar, yaitu satu pasien satu kader, di mana tim inisiator kegiatan ini adalah tim dari teman-teman UKM Puskesmas Rimau Lintang yang melibatkan kader kesehatan di Puskesmas Rimau Lintang. Tujuan kegiatan inovasi ini diinisiasi untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta percepatan penurunan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Rimau Lintang. Kegiatan ini berupa pendampingan oleh kader kepada ibu hamil resti dan anak balita dengan kategori pendek dan sangat pendek, dari pasien diagnosa risiko tinggi hingga pulih kembali. Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sistem penyediaan air limbah. Menghormati kami semangatnya dari tokoh-tokoh masyarakat dari Kampung Buluan Bagaimana pesisir ini mengundang kami untuk hadir di peresmian sumur bor ini. Alhamdulillah katanya sumur bor ini wasik bagi ayah matu. Kalau di bomba ada keluar. Mana airnya Bu? Ibu cantik, makasih Pak. Makasih. Sosialisasi aksi Gemari, Gemar Makan Ikan. Oleh Bapak Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dengan sasaran keluarga beresiko stunting. Orang tua terhadap masa depan anak.
Ya 2 tahun, kita harus benar-benar memastikan agar anak kita sehat ya. Iya Pak, kita sebagai orang tua harus memastikan anak kita lahir dan tumbuh sehat. Pelantikan Popja Bunda PAUD Kabupaten Rokan Hilir dan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Se Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan pengukuhan Bapak Asuh Stunting. Kegiatan pengukuhan Bunda Asuh Stunting. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stunting. Pada pelaksanaan audit kasus stunting telah dilaksanakan 2 kali audit, yaitu pada semester 1 dan semester kedua. Adapun kegiatan audit kasus stunting dilaksanakan pada 2 kepenghuluan atau kelurahan. Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang dan Kelurahan Melayu Besar Kota Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Untuk pelaporan baik pada web Bangda maupun secara manual telah diinput dan diselesaikan oleh OPD terkait dan menjadi bahan perencanaan dan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun selanjutnya.